Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Somet, welcome to Yes TV, media belajarnya entrepreneur muda. Jadi teman-teman, sekarang kita akan podcast sama Pak Rizky. Oke Pak, Assalamualaikum, makasih banyak. Ini dibuka aja. Iya, izin ya. Izin dibuka. Yeah. Insyaallah aman. Aman. Oke. Jadi teman-teman, kita di sini akan ngebahas modal bisnis itu bukan sekedar uang. Jadi apa aja sih yang perlu disiapin sebelum berbisnis? Karena percaya nggak sih teman-teman kalau misalnya kita nggak punya uang pun bisa tetap berbisnis gitu. William Tanuwijaya, terus yang pendiri Tokopedia itu sebelumnya nggak punya modal ya. Beliau mencari investor. Terus ada juga Khairul Tanjung, dia nggak punya modal juga, mencari investor, bisa mendirikan Transmedia dan Trans TV. Dan Pak Rizky ini juga awalnya itu modalnya tuh cukup sedikit ya, pas-pasan banget. Itu bisa mendirikan hajatan.com, e-commerce tentang mengenai tentang hajatan di Indonesia ya. Oke, kita kenal dulu. Pak Rizky ini adalah penulis buku, salah satu penulis buku The Good Founder. Ini bukunya bagus banget buat teman-teman yang mau mulai bisnis atau yang sudah mulai bisnis ingin menjadi founder yang baik. Teman-teman bisa baca buku ini, bisa beli, cek di Instagramnya Pak Rizzy Fauzi underscore ya Pak? Oke. Nanti cek aja Instagramnya, bisa di order. Nah ini Pak Rizky, modal bisnis itu kan bukan sekedar uang ya. Benar. Nah awalnya itu Pak Rizky modalnya itu pas-pasan nih Pak, untuk membuat hajatan.com. Nah itu tuh gimana sih awalnya Pak Rizky untuk mempersiapkan modal bisnis untuk menjalankan hajatan? Menjalankan kan bukan sekedar uang aja, apa aja selain itu, karena kan banyak juga yang orang kaya gitu tapi bingung nih mau buat bisnis, mau diapain uangnya, buat bisnis juga gimana karena nggak punya ilmunya. Nah itu tuh gimana gitu awalnya. Nah baik teman-teman, terima kasih sudah diundang sama Yes ya di Entrepreneur School. Terima kasih hari ini. Jadi sebenarnya dari sebelum kita bicara mengenai modal, yang paling penting adalah kita punya dulu idenya dulu, konsep ide bisnisnya apa. Nah sama kayak saya hajatan itu sebenarnya konsep awalnya dari 2015. Saya tuh melaksanakan pernikahan waktu itu. Nah saya pikir kok ribet sekali harus ke sana, banyak wasting time gitu ya, waktu saya terbuang. Nah disinilah saya punya ide untuk buat hajatan. Dan awal ya saya hanya sebagai karyawan biasa ya, yang mungkin berpikir untuk buat bisnis itu kan pasti mikirnya uangnya gimana, terus juga siapa yang memodalin dan lain-lain. Akhirnya saya memberanikan diri bahwa memang sebenarnya yang paling penting itu adalah ide dulu, konsepnya, sama ada kemauan. Terus yang selanjutnya adalah saya sering juga mengikuti seminar-seminar bisnis gitu, dan memang beberapa orang bilang bahwa yang dilihat dari bisnis itu bukan apa bisnisnya, tapi apa yang dijalankannya gitu. Siapa orang yang menjalankan. Jadi mungkin dari situ awal modal saya gitu. Karena kalau bicara modal ya nggak melulu mengenai uang ya, tapi modal dari sisi karakter kita. Terus kita punya membuat orang percaya sama kita. Terus juga apakah ini menghadirkan solusi bisnis ini buat orang lain. Nah itu yang paling penting di awal. Terus kalau untuk bicara mengenai modal lagi, bahwa memang uang itu sebenarnya ya ke depan mungkin kita butuh investor. Tapi di awal adalah bagaimana mewujudkan mimpi ini dengan mengimplementasikan dulu sih. Itu model awal kita, konsep, terus juga ide itu diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan. Itu. Oke, berarti gimana tadi kan ada bisnis itu yang paling laku itu kalau misalnya kita itu menjawab masalah-masalah dari orang. Benar, solusi ya. Solusi. Tadi kan solusi. Nah itu berarti butuh adanya riset pasar dulu ya. Benar. Kita mempersiapkan riset pasar. Nah kemudian tadi kan ada Bapak mengatakan kalau misalnya kita mempersiapkan karakter seorang pebisnis. Kira-kira karakter seorang pebisnis itu kayak gimana sih Pak? Makanya saya bilang tadi yang di awal bahwa memang yang dilihat dari orang mau invest di kita, atau orang mau gunain produk kita atau bisnis kita bisa sustainable, yang paling penting adalah kita mempersiapkan fondasi diri dulu. Nah ini yang tadi mungkin saya tulis di buku ini, kalau memang saya lihat memang selain modal dari sisi uang ya, nah kita perlu modal juga untuk membekali diri kita. Makanya The Good Founder itu ya
12 fondasi yang tadi saya bilang gitu. Salah satunya kalau awal itu harus membekali diri itu dengan yang pertama ya kita punya basic dulu, dalam hal ya kita harus punya ide konsep, otomatis kan kita harus punya pemikiran kreatif. Terus kritis juga melihat keadaan di sekitar, sehingga tadi kan kalau bilang bahwa memang bisnis ini menghadirkan solusi apa enggak. Kalau enggak solusi ya siapa yang mau pakai produk kita, menggunakan jasa kita atau menggunakan aplikasi kita. Terus juga ya perlu fokus juga dalam bisnis gitu loh. Terus juga atur penampilan juga, terus juga cari juga mentor, karena nggak mungkin ya orang sukses itu tanpa mentor gitu. Nah itu sekarang zaman pandemi ya adalah mentor kita bisa mentor secara virtual kan. Sekarang apalagi media sosial, terus juga transformasi teknologi memudahkan kita gitu. Terus juga yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah kita harus tahu juga bagaimana kita menempatkan diri kita gitu. Bahwa memang kita mencari yang namanya seluas-luasnya link kita, circle, terus juga bagus dalam hal kita mencari banyak teman, dan yang paling penting ya kita juga harus percaya Tuhan juga. Bahwa segala spiritual. Karena di pondasi yang ke-12 adalah dari 11 hal itu yang kita jalankan ya tanpa kita connect with God gitu ya, dengan Tuhan kita ya semua itu menjadi sia-sia gitu. Karena sebenarnya apapun yang kita lakukan itu nggak ada yang lepas dari aturan Tuhan gitu. Kita harus meminta sama yang ngasih rezeki gitu. Ikhtiar itu harus sesuai sama doa juga, diimbangi dengan doa. Betul. Ya Pak, kan untuk mulai bisnis berarti kita harus menjadikan karakter diri kita itu baik ya, karena kan sebagai pemimpin, sebagai leader, contoh ya harus sebagai contohnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya leader yang bisa mengontrol emosi itu penting juga ya Pak? Ya penting sekali, karena memang namanya pemimpin ya, itu sebenarnya dalam organisasi apapun, baik kita mendirikan sebuah bisnis ataupun di sebuah organisasi ya penting untuk mengontrol namanya emosi kita, karena tadi bahwa pemimpin itu adalah sebagai contoh, sehingga tindakannya terus juga bagaimana tim itu mau dirangkul oleh dia itu tergantung bagaimana dia mengajak si anak buahnya ini atau mengajak timnya ini untuk bisa maju. Karena kalau dia misalkan namanya organisasi ya pasti kan nggak mungkin nggak ada masalah kan. Nah ketika ada masalah itulah ujian utama dari seorang pemimpin, bahwa dia menghadirkan solusi atau malah dia kebalikan yang membuat timnya down gitu. Nah makanya penting untuk sebagai founder gitu ya, sebagai pemimpin dia mengontrol emosi, sehingga kalau ada masalah ya adalah bagaimana bukan fokus kepada masalahnya tapi fokus sama solusi dari masalahnya. Betul, apalagi kalau misalnya pengusaha muda gitu kan anak muda gitu ya, masih berapi-api dia ya, masih labil gitu, kontrol emosi susah. Nah itu tuh ada nggak sih Pak dulu Bapak pengalaman pas masih muda tentang mengontrol emosi ini? Sebenarnya saya masih muda sih kalau. Ya alhamdulillah sekarang masih muda. Maksudnya gitu ya. dulu pengalaman di awal kan ya, lebih banyak pengalaman. Saya pernah mengalami banyak hal sih yang menurut saya di luar ekspektasi saya. Di awal-awal tuh dalam mendirikan hajatan tadi yang tadi Kaula perkenalkan, itu juga sebenarnya di awal saya bertemu banyak orang yang kira-kira yang membantu saya bangun bisnis ini dengan membuat web gitu, website gitu. Tapi saya nggak di awal saya tuh jatuhnya setengah ditipu ya sama orang yang saya percaya untuk membangun web ini. Tiba-tiba webnya belum selesai, dia udah hilang nih. Tapi uang saya udah masuk ke dalam, udah saya bayar gitu loh. Karena saya percaya sama dia. Terus yang kedua juga saya ngalamin di awal contohnya yang web yang dibuat ini sudah sangat ketinggalan nyaman gitu loh. Dan saya sudah bayar juga gitu loh. Nah, di situ saya punya pengalaman bahwa dalam bisnis itu ya kita harus hati-hati juga dalam hal mempercayai orang ada proses-prosesnya gitu. Kalau menurut saya dari apa yang saya alami tersebut ya saya nggak berpikir bahwa akhirnya saya down ya, udahlah ini orang mulu nggak usah jalanin deh, capek kalau ditipu orang mulu gitu. Nah saya berpikir bahwa ini pelajaran bagi saya. Nah selanjutnya adalah bagaimana saya jangan sampai ini terulang lagi. Caranya apa ya? Saya siapkan MOU-nya dulu, saya siapkan ada termin namanya pembayaran, sehingga mereka juga tanggung jawabnya juga jelas gitu. Terus saya juga belajar bagaimana caranya melihat karakter orang bahwa ini orang bisa kita ajak bersama apa enggak. Terus juga saya kontrol ya, jadi tiap progres itu saya kontrol, sehingga ya tadi saya bilang dari pengalaman itu kita jadikan sebagai pelajaran ya bagi kita untuk jangan sampai ini lagi, sehingga tidak terjadi lagi tuh hal seperti itu. Nah itu pengalaman yang menurut saya membuat hajatan sih.
Betul. Berarti kalau misalnya kita mulai bisnis dari muda itu pasti udah merasakan kegagalan. Jadi nggak apa-apa gagal, nggak apa-apa salah. Justru kita harus cari-cari kesalahan sama cari-cari gagal supaya bisa diperbaiki gitu. Benar. Ya. Ada istilah yang anekdot ya, mungkin banyak orang bilang pada saat muda habiskanlah masa gagal kita. Tinggal nanti pada saat kita udah matang, tinggal suksesnya kita gitu. Iya. Masa suksesnya kita raih. Dan sampai nanti pas sudah tua masih ngerasain gagal. Benar. Gitu ya Pak. Kita belajarnya saat muda. Oke. Pak, kan tadi kan kalau misalnya bisnis itu udah siapin karakter kita, siapin mental. Ya. Terus tapi itu nggak punya modal gitu, apalagi kan zaman sekarang kemarin pandemi gitu, banyak orang yang di PHK dan banyak small business gitu, banyak yang baru mau mulai bisnis juga untuk nambah income gitu ya Pak. Nah itu untuk mencari modal itu kan bisa maksudnya alternatif lain itu mencari investor. Nah itu tuh ada nggak sih persiapan bagi seorang pebisnis apa gitu supaya investor itu percaya sama kita dan kita bisa dapat Oke. Nah yang awal sih memang sekarang di era pandemi kan banyak muncul bisnis bukan mikro aja kan, tapi nano ya, yang kecil-kecil, yang tanpa membutuhkan modal tuh banyak sebenarnya, kayak jadi reseller, terus juga mau fashion, mau makanan dan lain-lain, yang orang tuh akhirnya berpikir bahwa era pandemi ini saatnya mengeluarkan segala kemampuan nih, soft skillnya kah, hard skillnya kah gitu loh. Nah terkait kalau bisnis yang ada hubungannya dengan kita ingin mencari investor, menurut saya yang paling penting tadi ya 12 karakter tadi penting. Terus juga ditambah adalah bagaimana cara kita pitching investor tadi, mempresentasikan ide kita. Kita harus tahu pertama siapa calon investor ini gitu. Orangnya siapa, misalnya kita mau cari investor nih, kira-kira skala investasi seperti apa, mekanisme dari sisi berinvestasi seperti apa, terus juga membagi persentasenya seperti apa. Kita harus pelajari itu dulu. Nah yang kedua, kalau misalkan kita itu ingin ada investor gitu loh, ada orang menginvestasi ke kita, ya kita lihat dulu kira-kira bisnis ini apakah cukup untuk investasi skala kecil, skala menengah, apa skala besar. Terus juga harus tahu juga mengenai solusi apa yang mau kita tawarkan, sehingga investor itu akan lihat kalau solusi ini bisa bagus ya untuk kedepannya gitu, mereka akan invest. Tapi kalau kita nggak menawarkan solusi yang jelas dari problem yang ada, ya pasti investor akan berpikir tuh apakah dia untung apa rugi nih, karena kan pikirnya gitu. Meskipun di era digital sekarang investor tuh nggak berpikir bahwa hari ini gua investasi, besok gua akan dapat uangnya. Karena kan digital itu jangka panjang gitu kan. Ya, seperti yang tadi Kaula bilang, Tokopedia itu perlu 5 tahun untuk dapat investor. Bukalapak itu perlu 3-7 tahun kalau nggak salah, dia harus dapat investor, karena itu proses. Makanya saya pernah ketemu untuk training waktu itu, atau ketemu langsung dalam hal diskusi sharing itu sama Ahmad Zaki dari Bukalapak. Dia bilang bahwa bisnis ini ya udah jalanin dulu aja bisnis ini di awal dengan segala kemampuan kita secara maksimal, nanti orang akan lihat begitu. Nah caranya adalah tadi yang saya bilang, mempersiapkan juga dari mulai. Kita harus tahu bisnis kita seperti apa, skalanya seperti apa, terus juga kira-kira investornya itu akan cari seperti apa, sehingga pada saat kita pitching sama mereka, peluang kita untuk diterima atau diinvestasikan uang mereka ke kita itu lebih besar. Seperti itu sih yang saya lihat. Jadi memang, dan juga harus tahu bahwa memang bisnis kita ini nggak semuanya harus membutuhkan investor kan. Kalau kita masih bisnisnya mikro dan nano, ya kita sebenarnya dengan kemampuan kita sendiri sambil bekerja juga sambil bisa buat ini. Tapi kalau memang bisnis kita hubungannya sama kayak startup, mendirikan sebuah startup, mendirikan sebuah marketplace, atau mendirikan perusahaan-perusahaan yang kira-kira perlu scale up gitu ya, nah itu mungkin butuh investasi. Terus sekarang kan ada affiliate ya Pak? Affiliate itu juga cuman share link. Bener. Itu bisa dapat bisa jadi modal buat kita juga ya. Ya itu tanpa harus kita punya modal ngeluarin ini, cuman modalnya foto sama media sosial gitu, atau saya sebutnya social network. Karena kalau media sosial menurut saya itu hanya ya untuk sosialisasi doang ya, dalam artian hubungan. Tapi kalau network itu memperbanyak jaringan, memperluas circle, dan juga bagaimana memperluas juga orang yang mau beli produk kita atau menggunakan jasa. Oke. Pak, tapi kan banyak nih, karena banyak yang membutuhkan investor atau membutuhkan modal gitu, tapi sekarang apalagi anak muda ya, pengennya instan, pengennya cepet gitu. Nah ada ya sampai ada yang pinjaman online untuk modalan bisnisnya. Nah menurut Bapak tuh kan
kan kalau jam sekarang kan banyak orang yang mau bisnis pinjaman online untuk targetnya itu untuk mereka-mereka yang mau nyari modal bisnis dengan cara pinjaman online. Itu menurut Bapak diperbolehkan nggak sih pada dalam Islam itu? Kan sekarang karena kita agamanya Islam ya. Kalau saya sih gini, kalau dari sisi saya dulu kan pernah kerja di bank. Itu di bank itu saya tahu banget dari bagaimana baik itu lending atau funding ya, itu pasti hubungan sama bunga dan lain-lain. Apalagi pinjaman online kan. Pinjaman online itu sebenarnya kita pinjamnya 1 juta, balikinnya bisa 5 juta gitu kan. Nah, saya sebagai muslim kenapa saya keluar dari bank? Ada unsur riba. Riba itu saya takutnya sama dengan menjalankan bisnis. Sebenarnya bisnis itu investasi bisa dimulai, investasi bisnis kita bisa dimulai dengan orang-orang terdekat kita. Seperti saya lakukan sama mertua saya tuh. Saya presentasi di depan dia, karena kan saya tahu dia punya dana seperti itu. Kira-kira dia mau nggak untuk menginvestasikannya? Bisa orang tua, bisa mertua, bisa saudara kita yang mungkin yang orang terdekat dulu yang nggak ada hubungannya sama riba dan juga pinjaman online. Karena menurut saya ya itu pasti salah lah dari sisi Islam kan, dan saya menghindari hal seperti itu. Termasuk di hajatan juga ada teman-teman yang nawari saya bahwa ke depan nih bagus nih kalau hajatan orang merit nggak punya duit, kita pinjemin terus mereka pinjam di bank, kita jadi pihak ketiga. Saya bilang ya itu sih solusi untuk kita, tapi nggak solusi buat mereka. Malah itu menjadikan masalah kan. Iya, setelah betul. merit nanti apa? Mereka jadi ada hutang kan yang harus mereka bayar gitu. Nah menurut saya kalau bisnis menggunakan pinjaman online, apalagi banyak permasalahan sekarang yang ada ancaman dan lain-lain, menurut saya hal yang nggak tepat lah kalau untuk memulai bisnis. Bukan yang untung tapi buntung kan? Iya buntung, itu untuk aman di awal aja gitu ya Pak. Dapat uangnya tapi habis itu bingung lunasin ya. Berarti jangan ya, apalagi menurut saya sih nggak bagus untuk mulai bisnis dengan berhutang dari awal. Soalnya kan sekarang anak muda tuh pengennya yang instan, apalagi sekarang banyak pinjaman online yang emang sehari aja dalam hitungan menit per jam itu langsung ada gitu kan ya. Online, bahkan kadang kena tipu gitu kan. Oke, berarti nggak boleh ya Pak? Saya kurang setuju sih kalau untuk hal itu gitu. Apalagi anak muda, ya setuju sih sekarang zamannya instan ya, zamannya pengen cepat. Cuman anak muda maksudnya harus tahu juga bahwa memang berpikirnya harus jangka panjang, jangan jangka pendek gitu. Karena kalau mereka berpikir jangka pendek, bisnisnya tiba-tiba nggak jalan, nggak sesuai ekspektasi, akhirnya apa? Yang timbul hutang kan tadi saya bilang. Kelemahan anak muda itu pikirnya tuh jangka pendek, pengennya instan. Makanya nih di acara ini, di podcast kali ini saya ingin edukasi juga kan ke teman-teman yang bisnis bahwa bisnis itu adalah sebuah proses. Kalau orang fokusnya kepada hasil, kita sukses suka proses. Nah, harusnya prosesnya ya. Karena kita banyak ketemu orang tapi enaknya udah sukses, tapi kita pernah berpikir nggak prosesnya bagaimana mereka sampai sukses. Nah, harusnya tuh anak muda ya berpikirnya itu tadi proses. Karena kalau udah menjalankan proses, mau kita sukses, mau kita nanti gagal dan kita bangkit lagi, itu suatu hal yang kita nikmatin gitu. Seperti itu sih menurut saya. Orang yang dilihat sama orang ngelihat orang sukses itu, enak nih banyak uang gitu. Enak hidupnya, kayaknya tinggal rebahan aja. Tapi kan sebelum ada di posisi itu gitu ya Pak, banyak banget perjuangan yang dilakuin sama orang sukses, gagalnya gitu ya Pak. Anak muda saya lihat sekarang itu trennya adalah mereka itu selalu siap untuk sukses, selalu berpikir untuk siap untuk sukses, tapi nggak pernah mempersiapkan untuk kegagalan. Jadi suksesnya disiapin tapi kegagalan nggak disiapin, sehingga pada saat tadi saya bilang bisnis nggak jalan atau menumpuk segala, mereka nggak bisa untuk cari solusinya lagi. Karena kalau ada masalah harusnya carinya solusinya ya Pak. Iya, benar, nggak fokus ke masalahnya kan. Jadi adalah bagaimana kita harus siap juga untuk mempersiapkan kesuksesan, siap mempersiapkan juga kegagalan. Karena untuk mencapai kesuksesan kita gagal dulu. Nah itu yang terdekatnya padahal ya Pak, gagalnya dulu. Gak bakal mungkin semua orang yang sukses sekarang seperti Elon Musk gitu ya, yang di luar negeri gitu contohnya. Dia buat SpaceX tadi, atau dia buat yang namanya Tesla kan nggak satu hari jadi besok jadi Tesla bagus. Dia berbagai proses, dia dari baterainya, dari mesinnya, dari teknologinya segala dia buat dari bahan bakunya yang bagus dan lain-lain. Nah itu dia buat semua tuh dalam proses yang panjang. Nah anak muda harus tahu itu, karena kebanyakan juga di startup ya, orang tuh suka ikut kan banyak sekarang ya kayak lomba-lomba untuk jadi startup baru tuh. Anak muda itu bukan cari bagaimana untuk mengembangkan bisnisnya, tapi cari cuannya doang. Iya benar. Habis dia menang di startup udah ditinggalin dan dia kebanyakan nikmatin orang aja. Tujuan berbisnis itu untuk
mendapatkan keuntungan, mendapatkan cuan. Iya. Padahal yang awal bisnis itu bahkan kita dapatnya rugi kan. Iya. Kalau rugi udah ngedown gitu ya Pak. Makanya istilah entrepreneur itu sebenarnya masih banyak yang Belum masih paham ya. bingung gitu ya, bahwa entrepreneur itu adalah bukan fokusnya bukan pada uangnya, tapi proses dari itu. Ada kenikmatan kita menjalankan bisnisnya, kenikmatan menjalankan prosesnya, sehingga kita bukan nyari uang, tapi uang yang nanti akan apa kita dapatkan tuh nggak perlu kita cari dalam artian kita moyo gitu ya, tapi kita prosesnya itu orang percaya sama produk kita, jasa kita, ya uang itu yang akan datang sama kita gitu. Oke, terakhir Pak, nih Iya. Bapak kan bisnis tadi dari muda kan ya Pak, Iya. rantau dari SMK jualan apa tadi? Parfum, Parfum. sana, jeans. Iya, jualan-jualan gitu kan Pak Iya. sebelum kuliah. Nah, itu Bapak awal kenapa sih, boleh kasih tahu ke teman-teman? Iya. Kenapa harus apa untungnya gitu mulai bisnis sejak muda? Kalau menurut saya, dari pengalaman saya, bisnis itu adalah melatih kita juga untuk mempersiapkan segala kemungkinan ya. Jadi kalau kita tahu kalau kita punya orang tua yang biasanya kan kita berpikir bahwa dengan adanya orang tua pasti dia akan support kita penuh. Tapi pernah nggak berpikir bahwa situasi itu nggak akan selalu sama? Nah, saya itu berbisnis di awal di muda karena apa? Saya berpikir bahwa nggak selamanya orang tua saya bisa support saya selama nanti ke depan gitu loh. Makanya saya harus mempersiapkan diri saya untuk tough gitu ya, untuk mandiri gitu loh. Makanya salah satu kenapa saya pas kuliah itu berbisnis adalah saya berpikir bahwa saya udah harus pelan-pelan melepaskan ketergantungan saya sama orang tua saya. Dengan cara apa? Saya berbisnis. Terus juga kenapa saya berbisnis juga? Ya saya tuh namanya di rantau ya, itu banyak sekali kadang-kadang minta uangnya hari ini dikirimin minggu depan. Iya. Nah itu saya jadi berpikir kan, jadi mungkin di situ saya baru sadar bahwa orang tua itu bukannya dia nggak mau ngirim duit, tapi itu dia lagi ngelatih kita untuk bisa nggak berpikir untuk bagaimana bertahan hidup. Jadi menurut saya kenapa penting berbisnis di masa muda adalah untuk melatih kita untuk mempersiapkan diri kita ke depan untuk menghadapi segala kemungkinan. Seperti misalkan di era pandemi. Ya, tiba-tiba kan pandemi nggak ada yang tahu. Kalau kita nggak multitasking, nggak punya yang namanya ide untuk yang melakukan hal yang lain gitu ya, kita jadi bingung. Banyak orang yang putus asa, entah itu bunuh diri, entah itu gila dan lain-lain, karena mereka nggak tahu, nggak mempersiapkan diri mereka, karena berpikir situasinya kan selalu sama. Nah itu makanya kenapa saya berbisnis, saya berpikir bahwa segala kemungkinan akan terjadi, tinggal apakah saya siap apa enggak. Makanya berbisnis mempersiapkan saya untuk menghadapi segala kemungkinan hidup. Bisnis itu termasuk investasi masa depan ya Pak? Benar, iya. Itu ngelatih kita juga untuk mengenal pribadi orang, terus juga memperluas circle atau link kita gitu ya, relasi kita, dan juga kita belajar juga. Belajar untuk apa? Belajar untuk tahu bagaimana hal-hal yang baru. Karena dalam bisnis pasti kita banyak menemukan hal-hal yang baru kan, yang unik, yang menarik, yang menyedihkan, yang kita ngerasa ditipu tadi, kita ngerasa capek dan lain-lain. Nah, tapi itu sebuah proses yang menurut saya sampai sekarang saya ngerasa saya nggak pernah putus asa dan nggak pernah ngerasa rugi gitu. Karena dari muda itu membantu saya untuk bisa pada posisi sekarang. Ya, Masya Allah. Berarti itu dari muda itu udah, mungkin pas si muda tuh rasanya berat, cuman pas sekarang tinggal cerita itu, wah dulu kita bisa ya ternyata ngelewatin itu gitu. Karena banyak kan orang berpikir coba dulu gue gini, tapi di hari tua baru pikir gitu. Iya, makanya di saat muda penyesalan. Ya dengan menjalankan dulu, ya sekarang kita lagi lebih bagus gitu. Makanya menurut saya anak muda dari sekarang jangan bicara mundur, tapi bicara majunya gitu. Dengan memulai sekarang, nah pasti nanti poin step by step kita lebih baik daripada orang yang cuma berpikir coba dulu. Jadi intinya apalah, kalau pada saat muda ya apa yang kira-kira menurut kita baik kita jalani, kita bisnis. Karena malu atau ngerasa gengsi dengan berbisnis itu ya emang nggak ada manfaatnya. Malu dan gengsi itu sebenarnya ya nggak ada gunanya gitu. Toh yang ngerasain uangnya, nikmatnya berbisnis dan hasilnya kita. Tapi kalau sakitnya ya kita juga dan nggak usah dengerin kata orang gitu. Menurut saya udahlah, kita kalau bisnis ya apapun itu, entah itu bisnis yang kecil sampai bisnis yang besar, ya kita berpikir bahwa kita ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Oke. Gitu. Terima kasih banyak nih Pak Rizky ilmunya. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman Somet yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk di like,
komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama. Semoga Terima kasih. ilmunya bermanfaat buat juga. teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.